Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Saya Dewi sebagai MC dan atas nama IA Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara Professional Auditor Forum sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Setyan Tanugraha dan Bapak Muhammad Alwi yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber dalam acara Professional Auditor Forum hari ini. Professional Auditor Forum kali ini akan membahas topik IA Code of Ethics dan akan dipandu oleh Ibu Dian Garneta, Auditor Media Kementerian Perindustrian selaku moderator forum diskusi sore ini. Sebelum kita memasuki acara diskusi ini, kami persilahkan kepada Ibu Angela Indirawati Simatupang selaku Presiden IA Indonesia untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Angela Indirawati Simatupang, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Dewi. Selamat siang, rekan-rekan. Para anggota IAE yang saya sayangi, hormat saya buat Pak Toto, senior kita semua, juga kepada Mas Alwi dan Mbak Dian. Mudah-mudahan kita bisa bahas mengenai etika. Saya tahu bahwa ini wajib kita semua nih, 2 CPI. Kalau nggak sertifikasinya bisa tidak diperpanjang gitu. Tapi saya harap kita diskusi lebih daripada sekedar karena kita harus memenuhi requirement dari sertifikasi kita, tapi karena kita aware bahwa ethics itu sangat penting gitu, apalagi di profesi area kita ini gitu ya, yang harus banyak melihat kiri kanan gitu, basisnya adalah integrity. Kadang-kadang kita mungkin lupa atau geser dikit gitu ya, atau ada pertentangan batin gitu. Mungkin kita bisa dapat enlightenment siang ini dari para narasumber kita yang luar biasa dan juga moderator kita yang sangat mumpuni lah gitu ya untuk membahas ini gitu. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa diskusi mengenai hal-hal yang menjadi challenge kita semua gitu. Kita juga lihat di beberapa negara gitu ya, auditor-auditor banyak yang ujiannya aja dia cheating gitu ya. Itu padahal auditor gitu. Jadi saya harap kita di Indonesia sebagai auditor internal kita tidak akan melakukan itu, karena kalau untuk mendapatkan sertifikasi aja mereka cheating, bagaimana dalam pekerjaan sehari-hari gitu kan. Itu saya rasa basisnya aja udah kacau gitu. Mudah-mudahan ini bisa merefresh kita, merimain kita akan amanah dari profesi kita gitu ya, dan bisa menjadi bahan diskusi yang sangat bermanfaat untuk semua. Mungkin sekian, terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih kepada Ibu Angela Indirawati Simatupang atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai saja untuk acara diskusi ini. Kepada Ibu Dian Garneta selaku moderator forum ini, saya persilahkan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Angela, Presiden IA Indonesia yang sudah membuka acara ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Governor IA Indonesia dan juga dari Executive Office, Bapak Ibu anggota IA Indonesia, peserta PAF sore hari ini yang berbahagia. Salam sehat Bapak Ibu, walaupun kalau di Jakarta hari hujan, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat dan mungkin sebagian sambil menunggu hujan, mari kita berdiskusi mengenai etika. Walaupun mungkin kita agak mepet di akhir tahun ya Bapak Ibu ya, udah kurang 3 hari lagi. Kita wajib untuk berdiskusi tentang etik ini untuk selalu mengingatkan kita jangan sampai kita lupa. Sebelum kita memulai diskusi sore hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, seperti biasa, mohon izin Bapak Ibu serta semua untuk menggunakan mode mute di mikrofonnya, kecuali nanti pada saat kita berdiskusi dan setelah dipersilahkan. Kemudian Bapak Ibu apabila ingin bertanya, dapat mengajukan pertanyaan melalui chat box atau juga nanti raise hand. Kemudian Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan pada sore hari ini, nah alhamdulillah kita ada 2 orang narasumber yang akan berbagi sebelum kita mulai acara diskusinya mengenai ethics, dan pas sekali salah satu narasumber berasal dari public sector dan satunya lagi dari private sector.
Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Settianta Nugraha, MM, QGIE, CGCAE, Auditor Utama pada Sekjen DPR RI. Pak Toto ini juga merupakan Komite Audit di IA Indonesia. Kemudian nanti dilanjutkan oleh pembicara yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Alwi, STMAK IIAP CIE, Senior Manager pada Internal Audit Group di Kaldusari Nabati Indonesia. Pak Alwi ini juga merupakan Governor IIA Indonesia. IIA Indonesia. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Pak Toto untuk menyampaikan paparan beliau mengenai kode etik. Silahkan Pak Toto. Terima kasih Mbak Neta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bu Angela, Presiden IIA Indonesia, kemudian Pak Joni Patimbang dan seluruh BUG, IIA, serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang tadi saya sempat baca para pakar-pakar yang ada di room ini, dan ini membuat saya agak grogi juga ini Bu Angela untuk berbicara di dalam ruang ini. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk diberikan kesempatan sharing terkait dengan etik, dan barangkali nanti kami juga ingin sharing bagaimana kita bisa mengadopsi etik global ini ke dalam kerja-kerja di Inspektorat Utama di Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Sebelumnya izinkanlah saya ingin menyampaikan paparan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu auditor internal adalah suatu profesi yang dijalankan oleh orang, artinya di sini orang yang menjalankan atau manusia di organisasi yang keahliannya dalam melakukan audit. Hakikat atau hakikinya orang atau manusia itu dalam pekerjaannya itu tidak terbebas dari kesalahan atau kehilafan atau kecerobohan. Di satu sisi, tuntutan orang yang disebut sebagai auditor internal itu harus profesional dalam pekerjaannya dan tentu mengikuti etika dalam bekerja. Ini adalah kalimat-kalimat yang mendeskripsikan kita ini memang ya manusia, mungkin ada satu kesalahan gitu. Secara umum istilah etik itu adalah terkait dengan moral, benar atau tidak, kemudian juga terkait juga hukum. Tapi definisi yang paling umum dari etik ini adalah prinsip-prinsip yang dipegang teguh atau rules of conduct dalam bekerja, melaksanakan tugas, dan kewajiban. Oleh karena itu, semua profesi yang terkait dengan pelayanan masyarakat, terlebih-lebih untuk kepentingan umum, itu memiliki kode etik profesi. Kode etik profesi mengatur tentang apa yang wajib atau harus dan yang dilarang dilakukan oleh mereka yang menjalankan profesi itu. Kita mengenal, apalagi di IA Indonesia, bahwa panduan etik seorang auditor itu adalah sebagaimana yang barangkali sudah sering disampaikan di dalam berbagai seminar dan diskusi, adalah mengikuti panduan global IPPF, yang kalau kita lihat dalam gambar ini tentu Bapak Ibu tidak asing lagi, dan etik ini adalah merupakan mandatori atau panduan wajib yang harus diikuti oleh seluruh profesi auditor internal. Dan tentu kalau ingin kami merefresh kembali sebelum masuk kepada etik, 10 dari core prinsip atau prinsip inti dalam kerangka kerja ini atau IPPF ini. Pertama adalah mendemonstrasikan integritas. Ini menarik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Angela tentang integritas ini. Kalau saya mengutip pernyataannya Ketua KPK, bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, kemudian bertemu dengan kesempatan, tetapi minus integritas, itulah terjadinya korupsi. Jadi oleh karena itu penempatan integritas nomor 1 ini memang menjadi sesuatu gitulah yang memang harus diikuti. Kemudian yang kedua adalah mendemonstrasikan
kompetensi dan kecermatan profesi, kemudian objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya atau independen. Yang keempat adalah selaras dengan strategi, tujuan, dan resiko organisasi. Ini Pak Toto, maaf izin Pak, ya. Kalau boleh di slideshow Bapak izin. Oh iya, oke. Iya, terima kasih Bapak. Oke, di slide saya sudah ya. Nah, sudah Pak. Oke, yang keempat selaras dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi. Yang ini kadang-kadang kita sering lupa, asik dengan diri kita sendiri di auditor itu menyusun PKPT yang dalam pekerjaannya ternyata kok yang kita kerjakan kurang nyambung nih dengan tujuan organisasi. Kemudian yang kelima adalah diposisikan secara layak dan didukung sumber daya yang memadai. Mungkin kalau sekarang sudah banyak auditor internal diposisikan terutama dalam sisi kelembagaan sudah lembaganya di eselon 1, memang ada beberapa eselon 2 kalau di pemerintahan ya. Itu adalah menunjukkan betapa sudah memposisikan auditor ke dalam posisi yang layak. Cuman barangkali ini yang menjadi PR juga, ini kalau ada teman-teman dari BPKP sebagai pembina auditor ini masih kompensasinya kok kelihatannya masih sama dengan auditi ini. Padahal tuntutannya lebih tinggi dari auditi gitu ya. Tentunya ke depan perlu diberikan kompensasi yang layak juga tentunya. Kemudian yang keenam adalah mendemonstrasikan kualitas dan perbaikan yang berkelanjutan. Ketujuh, berkomunikasi secara efektif. Kedelapan, memberi assurance berbasis risiko. Kesembilan, berwawasan proaktif dan fokus pada masa depan. Dan kesepuluh, mendorong perbaikan organisasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita tiba pada intinya bahwa kalau dalam IPPF yang diatur itu bahwa etik itu adalah ada 4 prinsip dalam etik itu. Yang pertama adalah integrity, ya, integrity atau integritas. Integritas dan kejujuran ini adalah menciptakan kepercayaan pada auditor internal sehingga dapat meletakkan dasar kepercayaan terhadap penilaian yang akan dilakukan. Prinsip kedua dalam kode etik atau panduan etik ini adalah objektivitas. Ya, objektivitas. Auditor internal harus menunjukkan tingkat tertinggi objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang atas semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh kepentingan orang lain dalam membuat penilaian. Ini adalah independen, auditor itu harus prinsipnya independen. Yang prinsip ketiga adalah kerahasiaan. Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang sesuai kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya. Dan prinsip keempat dari kode etik auditor ini adalah kompetensi. Auditor internal harus mampu menerapkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya. 4 prinsip ini adalah yang menjadi acuan atau yang menjadi panduan wajib etik bagi auditor internal. Tentu ini adalah sifatnya adalah kualitatif, dan kalau kita melihat bisa dikuantitatifkan adalah dijabarkan ke dalam aturan perilaku. Jadi masing-masing dari prinsip 1 sampai 4 ini adalah dijabarkan ke dalam aturan perilaku. Bagaimana misalkan kalau di integritas aturan perilaku seorang auditor internal harus melakukan pekerjaannya dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundangan dan profesi. Ketiga, sadar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apapun
atau dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal maupun organisasi. Dan yang keempat, dari aturan perilaku integritas ini adalah harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi. Prinsip kedua dari independen atau objectivity ada 3 yang dalam panduan IPPF. Yang pertama adalah tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu ketidakstabilan penilaian mereka. Partisipasi ini meliputi kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi. Kemudian aturan perilaku kedua dari objectivity ini adalah auditor internal tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu profesionalitas penilaian mereka. Jadi kita memang kalau ini ada aturan seperti gratifikasi, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa. Ini adalah 3 aturan perilaku objektivitas. Kemudian prinsip ketiga, kerahasiaan. Ini ada 2 aturan perilaku yang harus dilakukan oleh auditor, yaitu harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam penugasan. Yang kedua adalah tidak akan menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari organisasi. Prinsip keempat dari kode etik ini, kompetensi, aturan perilakunya ada 3. Yang pertama adalah auditor internal hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan. Aturan perilaku kedua, dalam kompetensi ini, auditor internal harus melakukan layanan audit internal sesuai dengan standar praktek profesional audit internal. Dan yang terakhir, dari aturan perilaku kompetensi, auditor internal harus terus-menerus meningkatkan kemampuan, kecakapan, dan efektivitas serta kualitas layanan mereka. Ini bicara kode etik sebagaimana yang ada dalam panduan global, dan tentunya ini menjadi panduan wajib atau mandatori yang diacu atau menjadi pedoman seluruh profesi auditor internal. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga ingin sharing bagaimana kemudian kami mengacu kode etik sebagaimana yang tadi disebutkan di atas. Tapi sebelum itu, kami di Inspektorat Utama yang sebetulnya kami belum lama menjadi eselon 1, tahun 2015 semula adalah eselon 3. Nah itu tadi sebetulnya kita sudah mengikuti dari core prinsip, ya, prinsip inti bagaimana menempatkan auditor internal yang layak dalam satu organisasi. Sehingga kami sekarang ini adalah di eselon 1, sehingga kami juga sudah membuat internal audit charter, yaitu dengan peraturan Sekjen nomor 438 tahun 2020. Dan tentu ini penting bagi posisi auditor internal karena di sini meneguhkan komitmen dari pimpinan tertinggi untuk memberikan kepada auditor internal itu atau inspektorat ini adalah penegakan integritas dan tata nilai, kemudian komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan penerapan kebijakan yang siap tentang pembinaan sumber daya manusia, dan mewujudkan peran inspektorat utama yang efektif, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Artinya dari fungsi organisasi POEK
memang pengawasan internal ini adalah bagian dari manajemen, tetapi bagaimana menjaga independensi itu adalah melalui komitmen dari pimpinan tertinggi yang kemudian dituangkan ke dalam satu regulasi. Kemudian bagaimana dengan kode etik? Kode etik ini kalau tidak dituangkan ke dalam satu regulasi, maka itu hanya menjadi jargon, gitu ya. Oleh karena itulah maka kode etik auditor internal di Sekretariat Jenderal sudah dituangkan ke dalam peraturan Sekjen tahun 2015 yang memuat mengenai ketentuan umum, asas tujuan, aturan perilaku, hubungan dengan auditi, hubungan sesama auditor, larangan, sanksi, pelaksanaan kode etik, ketentuan peralihan, dan penutup. Kenapa harus dituangkan ke dalam peraturan? Karena untuk menjaga kepastian hukum dan kesinambungan atau kontinuitas kelembagaan, dan tentunya ketika kita tuangkan ke dalam peraturan, maka ketika ada aturan, maka ada juga sanksi terhadap pelanggarnya. Jadi jelas. Oleh karena itulah maka aturan perilaku itu memang sedapat mungkin harus bisa dikuantitatifkan. Kami tidak menyampaikan seluruh dari peraturan itu, tetapi apa-apa yang tentunya kami juga mengadopsi ketentuan global itu terkait dengan asas dan tujuan. Misalnya di asas kami sudah menerapkan atau mencantumkan integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Dan ditambah malahan akuntabilitas dan profesionalisme. Kemudian apa sih tujuan kita membuat peraturan tentang kode etik auditor internal? Yang pertama adalah mendorong budaya etis dalam profesi auditor. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa seorang auditor internal dan atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas pengawasan, ini APEP ya, akan berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai negeri sipil lainnya. Jadi di sini auditor memang tuntutannya lebih tinggi dari pegawai lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan auditor internal yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan. Dan yang keempat dari tujuan peraturan kode etik adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas. Dan ini 4 dari asas ini adalah persis dengan apa yang ada di dalam mandat IPPF. Kemudian larangan bagi auditor internal yang kita atur di dalam peraturan ini, pertama adalah larangan melakukan pengawasan di luar lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas. Yang kedua, menggunakan data dan atau informasi yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang merusak nama baik Sekretariat Jenderal. Yang ketiga, menerima suatu pemberian dari auditi terkait dengan keputusan dan atau pertimbangan profesionalnya. Kemudian yang keempat, membebani biaya kepada auditi. Kelima, meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah. Keenam, berafiliasi dengan partai politik atau golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas. Dan yang ketujuh, auditor internal dilarang melakukan perbuatan atau pekerjaan yang dapat merugikan citra, menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, Sekretariat Jenderal DPR, pegawai negeri sipil, serta auditor itu sendiri. Ini norma-norma yang diatur di dalam kode etik auditor internal di Sekretariat Jenderal. Meskipun juga sebetulnya kode etik ini juga ada untuk
pegawai negeri sipil secara keseluruhan. Dan terakhir, tentu ketika ada larangan, maka ketika larangan itu dilanggar, ada sanksi. Jadi artinya auditor yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kode etik wajib dipatuhi oleh auditor dan atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas oleh inspektur utama atau inspektur untuk melaksanakan tugas pengawasan. Kemudian penegakan, pemeriksaan, dan pengambilan putusan atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal DPR. Majelis Kode Etik ini sifatnya ad hoc, sehingga dia dibentuk hanya ketika ada pelanggaran etik. Mungkin ini sedikit sharing dari kami, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kita bisa berdiskusi, karena waktunya juga tidak banyak, oleh karena itu waktu kami kembalikan kepada pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto yang sudah berbagi, tadi juga mengingatkan kita tentang 4 prinsip yang harus selalu dipegang oleh auditor: integrity, objectivity, confidentiality, dan kompetensi. Itu 4-4-nya sangat penting, hanya saja kadang-kadang saking banyaknya pekerjaan kita suka terlewat. Kemudian Pak Toto tadi juga sudah berbagi tentang penerapan kode etik, terutama di lingkungan Kesekjenan DPR RI, dan juga banyak sekali ya larangannya. Kita sebagai auditor itu sepertinya semuanya larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu. Hanya saja ya seperti kita ketahui bersama, penerapan di lapangan itu kan tentu sering sekali ada deviasinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita dengarkan dulu narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Alwi. Kepada Pak Alwi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Alwi. Iya, terima kasih Ibu Moderator Mbak Neta ya. Mohon izin Bapak Ibu, rekan-rekan, apakah suara saya dan tampilan layar dari saya sudah bisa terlihat dengan jelas? Sudah Pak, tinggal di slideshow aja Pak Alwi. Saya coba slideshow ya. Oke, baik. Baik, sudah terlihat ya? Sudah Pak Alwi, silahkan Pak Alwi. Oke, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan anggota IIA Indonesia. Semoga senantiasa kita semua diberi kesehatan dalam menutup tahun 2022 yang tidak terasa ya, tinggal beberapa hari lagi, dan tentunya menyambut tahun 2023 dan harapannya tahun depan, tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita hadapi. Yang saya hormati Presiden IIA Indonesia, Ibu Angela Indrawati Simatupang, Pak Joni Patibang selaku Vice Presiden IIA Indonesia, rekan-rekan Board of Governor dan juga Executive Office dari IIA Indonesia, serta tentunya Bapak Ibu, rekan-rekan para anggota IIA Indonesia yang saya banggakan. Tadi sudah diperkenalkan, tapi rasanya tidak afdol ya kalau saya tidak memperkenalkan diri secara langsung. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alwi, biasa dipanggil dengan Alwi. Senang sekali ya saya pribadi, dan saya rasa juga Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita bisa bertemu di sore hari ini walaupun masih melalui media virtual ya, dalam satu event yang akan harapannya tahun depan akan rutin ya kita selenggarakan seperti tahun-tahun sebelum pandemi, Professional Auditor Forum, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik ethics. Bagi saya pribadi ya, yang mungkin masih perlu banyak belajar dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua, topik ethics menurut saya adalah sesuatu pembahasan yang sangat menarik dan selalu relevan. Kenapa saya bilang menarik dan relevan? Karena selain karena memang menjadi kewajiban bagi para pemegang ya sertifikasi IIA,
secara global untuk pemenuhan kewajiban KPE-nya. Tapi menurut saya jauh lebih daripada itu, karena etik bagi saya melihatnya sebagai suatu landasan ya, sebagai suatu sumber acuan yang dijadikan sebagai tolak ukur bagi seseorang profesional dalam berpikir dan juga bertindak. Jadi bukan hanya bertindak saja, bahkan berpikir pun harus berdasarkan landasan yang cukup kuat dalam hal ini terkait dengan etik. Terutama bagi kita sebagai profesi internal audit dan juga fungsi-fungsi JRC lainnya. Jadi tadi pemaparan sebelumnya dari Pak Toto cukup komprehensif ya, memberikan gambaran bagaimana kode etik internal audit sesuai dengan salah satu mandatory guidance yang ada di ITPF dan juga penerapannya dalam Sekretariat Jenderal di DPR RI. Kali ini saya kebagian di kesempatan kedua ya untuk memberikan sedikit pemaparan berdasarkan pengalaman yang mungkin banyak akan saya sharingkan di sini adalah terkait dengan private sector. Private sector yang mana itu adalah tempat saya berkecimpung selama ini di dunia profesional. Jadi tema yang akan saya coba gambarkan pada sore hari ini adalah ethics and internal auditing. Oke, sebelum nanti kita akan menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana implementasi ethics di bagian awal daripada slide presentasi saya coba akan menarik relevansi tema ethics dengan isu-isu yang kekinian. Ada beberapa isu kekinian yang coba saya tampilkan di sini, tidak semua tentunya, tapi menurut saya ini cukup menarik lah untuk kita jadikan sebagai prolog untuk diskusi berikutnya. Yang pertama adalah terkait dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi. Ini kurang lebih tepat 1 tahun yang lalu ya, di 2021. Ada banyak sebenarnya pedoman, ada terkait dengan pedoman sektor publik, organisasi nirlaba, termasuk juga dengan badan usaha milik keluarga gitu ya. Tapi di konteks ini saya akan coba masuk di pedoman yang terkait dengan korporasi. Di sini bisa kita lihat ya bahwa selama ini kita cukup familiar dengan istilah tarif gitu ya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Tapi dalam pedoman yang dikeluarkan ini, istilah atau pilar governance korporat itu ada sedikit perubahan. Poin terkait dengan akuntabilitas dan transparansi masih ada, tetapi ditambahkan 2 poin lainnya, yaitu keberlanjutan dan perilaku beretika. Saya akan sedikit membahas ya terkait dengan perilaku beretika, karena ini menurut saya sangat berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Karena yang menariknya adalah ketika kita baca definisinya, perilaku beretika yang ada dalam pedoman governansi korporat ini secara langsung mengcover, mengayomi pilar-pilar yang sebelumnya ada dalam istilah tarif gitu ya, yaitu ada istilah responsibilitas, independensi, dan juga fairness. Jadi menarik, 3 terminologi dijadikan satu dan menggunakan terminologi baru yaitu perilaku beretika. Yang kedua yang perlu kita cermati, dari 8 prinsip governance korporat yang ada, salah satunya spesifik membahas mengenai perilaku etis dan bertanggung jawab. Di dalam poin 4 ya, di perilaku etis dan bertanggung jawab tadi itu dijelaskan bagaimana entitas, perusahaan, organisasi, korporasi gitu ya, harus memiliki pedoman etika dan perilaku, di mana di dalamnya juga nanti diharapkan ada nilai dan budaya organisasi, dan juga tentunya tadi sempat disinggung juga ya, namanya kita punya kode etik bukan hanya semacam doktrin atau jargon gitu ya, tapi tetap harus ada penegakannya dan komunikasi atas bagaimana implementasinya mengenai etika, nilai-nilai, dan budaya. Di pedoman ini jelas dikatakan bahwa korporasi wajib memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai budaya dalam organisasi. Di dalam sisi teknisnya dijelaskan bahwa korporasi harus punya, mensosialisasikan, menegakkan, dan mengungkapkan. Artinya ya tadi, tidak hanya selesai dengan punya saja, tetapi harus disosialisasikan, harus dijalankan, dan tentunya ketika ada penyelewengan, ada ketidaksesuaian, non-conformance, harus diungkapkan bagi seluruh elemen yang ada dalam korporasi, baik itu direksi, dewan komisaris, maupun seluruh karyawan. Dari sini bisa kita lihat bahwa
etika atau spesifiknya perilaku beretika memiliki kedudukan yang sangat penting ya bagi penerapan governance atau istilah dulunya kita biasa mengenal good corporate governance ya, di pedoman sekarang dibiasakan dengan istilah governance corporate yang ada di Indonesia. Itu terkait dengan current issue yang pertama. Poin berikutnya atau current issue kedua yang ingin saya coba tarik kaitannya dengan ethics yaitu mengenai presidensi B20 yang sudah sama-sama kita laluin ya beberapa waktu yang lalu, spesifik di Task Force Integrity dan Compliance, di mana salah satunya IEA Global, IEA ya secara spesifik menjadi salah satu partner yang memberikan kontribusi konkret di dalamnya. Jadi dalam beberapa rekomendasi ya, saya cukup meng-highlight 2 poin rekomendasi yang di dalamnya itu cukup banyak menyoroti bagaimana penerapan etika, salah satu komponen yang diharapkan ada dalam bagaimana bisnis melakukan interaksi kesehariannya, baik secara internal maupun interdependensi dengan bisnis yang lain. Jadi di poin penting daripada rekomendasi yang diberikan adalah bisnis diharapkan menerapkan prioritas strategik mengenai integritas, kepatuhan, dan juga etika, yang mana selama ini selalu masih dianaktirikan, boleh dibilang seperti itu, tapi dalam konteks ini benar-benar ini dikedepankan menjadi suatu strategik top strategik atau top isu yang harus di-highlight dari masing-masing bisnis. Di dalam poin-poin detailnya juga dijelaskan internal audit dan tentunya dengan yang lain ya, termasuk compliance dan juga bisnis proses owner-nya itu sendiri memiliki fungsi untuk memonitor bagaimana company culture dan value dan secara proaktif men-encourage penerapan etik yang ada dalam organisasinya. Organisasi tadi saya sempat bilang harus menjadikan etik integritas menjadi top priority, top strategik, termasuk bagaimana tone from the top, corporate culture dalam memberikan pengaruh teladan bagi orang-orang atau elemen-elemen yang ada dalam organisasinya. Secara spesifik dijelaskan formal program training prosedur policy juga harus mengarah bagaimana penerapan bisnis etik yang baik untuk memanage dan memitigasi bukan hanya terkait dengan resiko yang kaitannya dengan fraud ya, tapi lebih umum lagi boleh dibilang berbagai isu challenge yang dihadapi oleh bisnis sebenarnya bisa termitigasi, bisa termanage dengan baik apabila entitas itu memiliki bisnis etik yang baik. Berikutnya mengenai integritas dan etik juga diharapkan itu masuk ke dalam leadership decision. Setiap leader, setiap insan dalam organisasi dalam melakukan pengambilan keputusan diharapkan bisa bermuara atau dilandasi oleh integritas yang tinggi dan perilaku beretika yang tinggi. Termasuk juga bagaimana talent dan leadership development-nya. Jadi bukan hanya menunggu nanti ketika menjadi sosok leader baru harus beretika gitu ya. Sejak kecil, sejak masih di level terendah sekalipun, bisnis ethics, perilaku beretika, integritas, kepatuhan itu harus dikenalkan dan harus diamanahkan untuk diterapkan. Berikutnya disampaikan juga bahwa yang namanya bisnis ethics dan integritas itu harus selalu di-refresh. Tidak mungkin kita hanya mengacu ke peraturan yang kita anggap kode etik yang berlaku sejak 10-20 tahun yang lalu. Dinamika bisnis sudah berubah, artinya akan selalu ada penyesuaian. Penyesuaian inilah yang diharapkan bisa menjawab relevansi kebutuhan daripada bisnis dengan kode etik yang mengatur perilaku organisasi yang ada di dalamnya. Berikutnya di poin rekomendasi nomor 2 diberikan mandat ya bahwa company, bisnis di-encourage, didorong untuk menerapkan internal control, ethics, dan compliance program untuk memprevent dan juga mendetek terjadinya fraud. Ini spesifik ya terkait dengan fraud, karena ini masuk ke rekomendasi yang kedua. Dari sini bisa kita cermati bersama bahwa event sebesar presidensi B20 sekalipun itu cukup
sangat concern dan konkret dalam mengatur bagaimana etika di dalam perilaku bisnis yang ada di dalam anggotanya. Dan harapannya ini juga bisa diterapkan di masing-masing entitas yang ada di Indonesia secara lebih masif. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, ini menarik juga beberapa isu terupdate ya. Saya mencuplik dari ACFA Survei 2022, Report to the Nation, di mana di sini bisa kita lihat dari klasifikasi pelaku fraud ya yang dilakukan survei, ternyata bisa kita lihat level atau strata tertinggi yang memiliki impact terbesar gitu ya dalam terjadinya fraud dengan financial loss paling besar adalah owner atau eksekutif. Yang menarik adalah kita bisa lihat bahwa 3 hal yang mendasari terjadinya fraud yang dilakukan oleh owner atau eksekutif, prosentase terbesarnya adalah poor tone of the top. Artinya ada problem dengan bagaimana keteladanan leadership sebagai suatu panutan itu tidak mampu menjalankan tugasnya, sehingga itulah yang menyebabkan para owner-owner ini tidak bisa menjalankan apa yang diminta diterapkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Jadi ada gap di situ antara bagaimana yang dibicarakan dengan bagaimana yang dilakukan gitu. Nah, ini menjadi problem utama karena kita ketika minta karyawan kita atau meminta orang lain dalam naungan organisasi kita melakukan perilaku yang beretika, ternyata perilaku beretika itu didorong oleh bagaimana mereka melihat contoh, dalam hal ini atasannya. Jadi kita bisa punya sekian banyak perangkat yang mengatur mengenai integritas, mengenai perilaku beretika, tapi kalau kita tidak punya atasan yang memberikan leadership yang baik, maka itu tidak akan efektif. Itu akan hanya menjadi anti klimaks bahkan gitu ya, karena tiap orang akan berpikir kenapa harus melakukan ini jika orang yang menyuruh kita melakukan ini tidak melakukan hal yang sama. Kurang lebih seperti itu. Ini saya cuplik sedikit pun dari teori motivasi pelaku fraud ya, yang terus berevolusi dari periode ke periode, mulai dari fraud triangle sampai sekarang kita familiar dengan fraud hexagon. Ternyata komponen-komponen yang ada di dalamnya itu masih mengandung banyak unsur-unsur yang sifatnya intangible, yang sifatnya tidak terukur, tidak terlihat, tidak bisa terkuantifisir dengan konkret gitu ya. Artinya hal-hal seperti ini tuh erat kaitannya dengan soft control, di mana kita bisa ketahui bahwa memang benar kita bisa bilang bahwa internal control dalam konteks hard control itu krusial gitu ya. Tapi hanya dengan hard control saja ternyata tidak mampu untuk mencegah terjadinya fraud. Karena tadi kita balik lagi ke masing-masing komponen di motivasi fraud ini, konsep motivasi fraud ini, ternyata ada komponen-komponen yang tidak bisa disentuh, tidak bisa diselesaikan hanya dengan hard control saja. Perlu yang namanya soft control di situ. Nah, salah satu soft control yang diharapkan adalah tadi perilaku berintegritas, perilaku beretika, yang tone of the top, termasuk juga bagaimana memberikan contoh bagi sesama, hiring kita, rekan kerja kita, dan seterusnya. Itu kurang lebih beberapa gambaran awal ya, bahwa etika ini yang tadi saya sempat bilang di depan akan selalu relevan karena kita tidak akan bisa terhindar dari yang namanya isu-isu terkait dengan ethics. Tadi Pak Toto secara komprehensif ya menjelaskan bagaimana IPPF mengatur kode etik internal audit. Saya mungkin sedikit menambahkan ya, bukan hanya di kode etik ternyata, salah satu part di mandatory guidance. Ternyata di standar yang merupakan mandatory guidance yang lain, juga cukup banyak membahas bagaimana fungsi kita, internal audit itu, dalam mendorong penerapan ethics, bukan hanya untuk internal audit member saja, anggota internal audit, tapi bagaimana tadi peran internal audit itu bisa mempromot perilaku beretika di organisasi yang ada di lingkungannya. Jadi bukan hanya kita bicara kode etik itu harus dilakukan oleh internal audit, harus dilakukan oleh fungsi kita saja gitu ya, tapi bagaimana fungsi kita juga punya amanah, punya tugas untuk melebarkan, memperluas, dan juga mempromosikan penerapan etika perilaku beretika tadi di cakupan yang lebih luas dalam organisasi masing-masing.
bisa kita lihat baik di atribut standar ataupun di performance standar, cukup banyak klausul yang membahas terkait dengan etika. Tadi sempat disinggung dan dicontohkan juga di Sekretariat Jenderal DPR juga ya, bahwa kode etik itu harus masuk terformalkan dalam internal audit charter. Walaupun banyak orang bilang ini hanya secara normatif, tapi bagi saya pribadi ini fundamentalnya, karena dari sinilah yang menyebabkan kita sebagai fungsi bisa bergerak, bisa melakukan tugas kita secara independen dan juga secara objektif. Yang kedua, di klausul 1300 QAP, Quality Assurance dan Improvement Program, ini juga disebutkan bahwa salah satu hal yang perlu untuk di-assess, yang harus dilihat pada saat dilakukan QAP adalah bagaimana penerapan kode etik di internal audit member. Performance standar pun demikian. Dinyatakan di situ bahwa organisasi internal audit yang di-manage dengan baik, dengan efektif, itu adalah organisasi yang memiliki member anggota yang confirm dengan kode etiknya. Jadi confirm di sini dia patuh dan juga dia bersedia untuk melaporkan atas ketidakpatuhannya. Jadi bukan hanya patuh saja ya, tapi juga bersedia untuk melaporkan atas ketidakpatuhannya. Di poin 2110, klausul 2110 governance, di sini diminta internal audit bukan hanya fokus di internalnya saja, tapi juga mempromosikan appropriate ethics dalam hal ini, mungkin dalam aktivitas consulting atau keseharian dalam assurance activity-nya, pun dalam specific assignment, mengevaluasi desain, implementasi, dan efektivitas daripada organization ethics yang ada, gitu. Karena komponen daripada ethics dalam organisasi bisa berbeda-beda, bisa bervariasi tergantung daripada masing-masing customize dari organisasinya. Communicating result juga sama. Di sini dijelaskan bahwa setiap ketidakpatuhan terkait dengan kode etik itu harus didisclose, harus disampaikan. Jadi bukan hanya kita merasa bahwa kita yang bisa bilang orang melakukan kesalahan, tidak patuh, tidak comply, ada inefektivitas, inefisiensi, tapi kita pun juga secara personal juga harus mampu, harus bisa melaporkan apabila kita ditemukan ya, baik secara self-assessment ataupun dari pihak lain yang menyatakan bahwa fungsi kita itu tidak comply dengan kode etik yang kita emban. Bagaimana penerapan disclosure-nya ini ke related party itu diatur juga dalam standar ini, bahwa yang harus disampaikan minimal kita akan sampaikan kode etik yang dilanggar apa reasonnya melanggar kode etik, dan apa dampaknya terhadap engagement, perikatan tugas audit yang dilakukan, gitu, hasil audit yang dilakukan, biar cukup clear korelasinya antara bagaimana kode etik itu dilanggar dengan implikasinya secara langsung terkait dengan engagement yang dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi cukup beragam ya. Tadi dari sisi kode etik yang dijelaskan oleh Pak Toto, kalau ini dari sisi standarnya. Jadi saya rasa IPPF cukup paripurna ya, cukup sempurna untuk bisa memberikan guidance bagi para dalam tanda kutip ya, penganutnya ya, artinya pihak-pihak yang merefer kepada standar yang ada di IPPF. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi sempat sedikit saya singgung ya, jadi ketika kita bicara bagaimana ethics dan internal auditing itu dilakukan, kita punya tugas bukan hanya merefleksikan bagaimana kita berperilaku secara organisasi, secara individu di internal audit, tapi kita juga bisa mempromosikan kepada organisasi. Kita bisa melakukan assessment terkait dengan ethical tone at the top. Karena bagaimanapun juga integritas, perilaku beretika yang baik gitu ya, secara langsung ataupun tidak langsung dalam waktu dekat ataupun dalam jangka panjang, itu akan mempengaruhi branding daripada organisasi tersebut. Reputasi akan naik, bagaimana kita punya reputasi yang bisa dilihat oleh pihak lain gitu ya. Bagaimana goodwill, salah satunya mungkin ya yang bisa dilihat bagaimana mindset yang terbangun daripada organisasi kita berperilaku dan seterusnya. Termasuk juga tadi benar ya, kalau kode etik tidak dikuantifikasikan, tidak dikonkretkan, tidak di breakdown, di list down apa-apa saja yang akan jadi
jadi bias gitu ya, karena setiap orang mungkin akan punya perspektif yang berbeda-beda. Makanya di poin kedua ini dijelaskan bahwa penting organisasi itu menerapkan, memformalkan yang namanya code of conduct. Di dalamnya harus serigid mungkin ya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, bagaimana sanksi apabila yang nggak boleh itu dilakukan gitu ya, bagaimana reward apabila yang boleh itu terus dijalankan secara konsisten dan seterusnya. Jadi salah satu poin di poin ketiga ini bahkan diharapkan kode etik itu menjadi salah satu part dalam bagaimana organisasi menilai atau mengakses atau mengapresiasi orang-orang yang ada di dalamnya. Bagaimana tadi kode etik bisa menjadi goals, bisa menjadi target, bisa menjadi penilaian secara individu, departemen, divisi, sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Berikutnya adalah kita tahu kita udah menerapkan, kita merasa bahwa kita punya perangkat yang cukup lengkap, tapi kalau kita tidak menyiapkan whistleblowing ya, artinya media untuk melaporkan apabila suatu ketidaksesuaian mengenai kode etik itu terjadi, itu juga akan kurang efektif. Karena bagaimanapun tidak, tetap harus ada fungsi check and balance ya, artinya orang tidak akan, bukan berarti kita tidak percaya ya, kita tidak ada trust, tapi ini yang belakang koma itu kan. Ini hitung perataannya. Oke, siap. Oke, silakan Pak Alwi. Ya, saya lanjutkan sampai whistleblowing. Jadi seperti yang kita ketahui, bukan berarti kita tidak ada trust ya, tetapi dengan sistem yang kita bangun sedemikian rupa, kita menjaga tatanan ekosistem orang-orang yang ada di dalamnya, sistem yang ada di dalamnya itu untuk tetap sesuai dengan track-nya. Jadi kita tidak ada istilah ya, bahwa kita nggak membuat orang jahat itu menjadi baik ya, tetapi dengan sekian regulasi, sekian internal kontrol yang kita bangun, kita membuat orang baik itu tetap menjadi baik gitu. Karena yang namanya orang baik itu, orang jahat itu tidak ada yang statis. Pasti akan ada selalu kondisi-kondisi yang mempengaruhi justifikasi tertentu, yang mana tadi kode etik ini yang diharapkan bisa menjadi apa ya, magnet tertentu yang akan menarik setiap orang apabila sudah keluar daripada jalur perbuatan-perbuatan baik yang tadi dijelaskan. Berikutnya tadi sempat disinggung ya, kita internal audit itu punya rules mengevaluasi, mempromosikan, dan memotivasi etika. Jadi tidak kita hanya memikirkan fungsi kita saja, tapi kita juga harus memastikan etika ini juga bisa diterapkan di fungsi yang lain. Karena kembali lagi, asumsi kita saja nih, atau fungsi internal audit saja yang punya etika gitu ya, yang berperilaku integritas. Yang lain fungsi di sekitar kita tidak melakukan hal itu juga tidak akan efektif, dan justru bahkan percuma kita punya etika dikelilingin oleh orang-orang yang tidak beretika, tidak memiliki integritas. Akan lebih banyak tuh challenge-nya, benturan yang akan dihadapi oleh fungsi internal audit. Maka dari itu, dari hal yang kita tidak inginkan tadi, kita menyebarkan tuh virus-virus kebaikan bahwa yang namanya organisasi kita, siapapun itu, fungsi apapun itu, memiliki parameter yang sama ketika kita bicara soal integritas, soal etika. Nah, di sini tadi disinggung ya beberapa tone of code of conduct, employee engagement, dan lain sebagainya. Ini akan saya coba jelaskan atau mungkin saya sharingkan ya, bagaimana penerapan di company saya saat ini. Baik, mulai dari yang pertama ya. Ini untuk diskusi saja, saya yakin di Bapak Ibu rekan-rekan semua punya cara, punya treatment yang mungkin lebih komprehensif, lebih powerful gitu ya, lebih efektif dan seterusnya. Tapi ini bagian daripada sharing ya, terutama dari saya, dari korporasi yang sifatnya masih family company. Jadi bagaimana tone at the top itu memiliki apa ya tadi, peranan yang sangat vital ya. Kita bicara macam-macam, tapi kalau dari ownernya, dari CEO-nya tidak memiliki perspektif yang sama mengenai perilaku beretika, akan menjadi sia-sia. Di kami istilahnya surat komunikasi ya, dengan style dan culture yang ada. Setiap periode tertentu gitu ya, akan ada ya, ini ibarat kata kalau di company lain mungkin president letter ya, yang mengingatkan kembali semua insan yang ada dalam organisasi mengenai pentingnya
menerapkan perilaku berintegritas. Dalam konteks ini, tema yang saya cuplik ini penerapan tata kelola perusahaan yang baik, bebas kepentingan pribadi dan kelompok. Poin yang ditekankan dalam surat ini ya, message ini adalah company tidak mau berhitung mengenai perilaku berintegritas dan tidak gitu. Jadi itu sudah selesai dengan clear ketika kita mengatur code of conduct. Dan ketika itu dilanggar, kita juga udah memberikan sekian banyak regulasi, sosialisasi termasuk di dalamnya, dan pembinaan. Jadi ini hanya menekankan kembali bahwa kita tidak main-main soal perilaku berintegritas, termasuk juga tadi salah satunya adalah perilaku beretika. Ini yang mendasari setiap orang, ya, setiap departemen, setiap individu untuk melihat apabila melakukan sesuatu, dia bisa lihat contohnya apa yang terjadi gitu ya, apa yang dilakukan oleh company atas sesuatu yang tidak diinginkan untuk dilakukan gitu, dan seterusnya. Code of conduct pun dibuat serigid mungkin ya, mungkin di beberapa kita punya yang namanya employee code of conduct yang mengatur secara garis besar ya, tapi juga kita mengencourage, kita mendorong semua partnership kita ya, baik dari sisi supplier dan juga customer ya, secara garis besar, juga memiliki kode etik yang sama. Artinya kita meregulate mereka untuk bisa mengikuti regulasi atau aturan main yang kita buat. Artinya di sini butuh memang bargaining position ya, karena balik lagi yang namanya kode etik itu sesuatu yang harusnya tidak disangkal ya, tidak ada yang akan bernegosiasi dengan itu. Artinya ketika mereka ingin punya engagement yang panjang dengan company, dengan kita juga harus memastikan mereka juga mematuhi kode etik dan bisa menciptakan support system bagi karyawan-karyawan kita untuk menerapkan kode etik. Termasuk fungsi-fungsi yang cukup kritikal ya, internal audit, IT, human capital, R&D, karena ada beberapa muatan-muatan informasi yang dianggap cukup penting ya bagi company. Itu juga punya spesifik code of conduct, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, bagaimana regulasi mengatur apa yang mereka tidak boleh lakukan, batasannya seperti apa, sanksi punishment-nya seperti apa, dan seterusnya. Itu dari sisi code of conduct. Berikutnya dari sisi employee engagement. Ini juga mungkin bagi beberapa entitas sudah common ya, mulai dari kandidat background check. Jadi yang kita lihat bukan hanya bagaimana performance dari sisi kinerja selama ini saja, tetapi juga bagaimana track record-nya dari sisi perilaku, dari sisi integritas, etika, dan seterusnya. Normatif, setiap orang yang masuk akan diberikan induction, sosialisasi program, termasuk juga penandatanganan non-disclosure agreement, spesifik saat pertama masuk ya. Plus ditambah voluntary resignation letter ya. Jadi ini menarik, di beberapa tahun terakhir kita lihat beberapa kejadian yang terjadi menjadi pemicu untuk kita sepakati bahwa kita harus punya satu border, satu batasan gitu ya, suatu pengingat lah bagi setiap insan di perusahaan untuk selalu mengingat apabila melakukan sesuatu pelanggaran yang mana itu apa kaitannya dengan regulasi hukum, peraturan perusahaan atau bahkan kode etik, mereka siap, mereka sudah menandatangani satu resignation letter, surat resign yang memang sudah dibuat secara voluntary ya, sukarela. Jika mereka nanti ditemukan gitu ya dengan fakta-fakta yang memang sudah proven, sudah terbukti, mereka akan sukarela, kita udah pegang, mereka udah tanda tangan gitu ya, untuk nanti secara komit, secara besar hati mereka akan resign dengan sendirinya. Jadi ini bagian daripada kita mendorong etika itu tidak hanya di atas kertas saja, tapi memang konkret bisa diterapkan dan bisa dilakukan gitu ya, sampai ke rigid detail seperti itu. Regular ethic awareness ini juga standar, ethic awarding ini juga kan balancing ya, bukan hanya punishment tapi juga termasuk juga dengan rewarding. Continuous monitoring kita bikin satu, tadi sempat di DPR juga ada ad hoc komite ya, sama di kami pun juga sama, ada ad hoc ethics komite yang mana di dalamnya salah satunya ada fungsi internal audit, ada fungsi di dalam human capital yang memang mereka punya responsibility untuk membangun culture dan core value, termasuk juga fungsi di legal yang kaitannya dengan compliance. Jadi sifatnya bukan hanya satu ya, tapi kolektif kolegial gitu. Whistleblowing system juga kita equip, salah satunya bukan hanya terkait fraud, tapi juga isu-isu terkait ethics.
employee 360 degree assessment ya. Tiap orang merasa diawasin oleh siapapun itu, atasannya, bawahannya, atau bahkan sesama rekan kerjanya gitu ya. Audit engagement ini spesifik rules yang dilakukan oleh internal audit. Ethics survey, kita periodically melakukan survei ke employee, supplier, customer, termasuk juga kita tidak rutin ya, tapi sempat kita engage dengan third party konsultan gitu ya, untuk bisa memberikan penilaian mereka bagaimana culture dibangun di perusahaan ini. Termasuk juga kita memperbanyak ethics agent yang mana sudah di-develop, kita bisa panggil sewaktu-waktu untuk kita isi dengan training tertentu, dan mereka akan menyebarkan ke fungsinya masing-masing. Itu kurang lebih ya. Berikutnya terkait KPI juga sama. Di sini di kami ya, kita menerapkan ethics menjadi salah satu komponen yang akan menjadi penilaian bagi seseorang, at least dalam setahun sekali. Jadi komponen KPI itu kita split dua, value dan juga KPI itu sendiri. Di value ini clear, bagian daripada bagaimana kita menilai core value dengan mekanisme yang sudah ditentukan juga. Ini banyak tadi kaitannya dengan penilaian dari whistleblowing gitu ya, dari 360 degree, termasuk juga dengan self assessment, itu juga nanti akan di-convert dan menjadikan 20% kontribusi. 80%-nya yang menarik, ini masing-masing departemen, divisi bisa berbeda-beda ya. Saya ambil contoh yang dari internal audit. Pun tadi di value sudah ditekankan bahwa kita akan ada penilaian 20% dari core value company. Di KPI audit juga pun kita masukkan tadi bagaimana penilaian conformance terkait dengan policy, standar, dan juga kode etik. Yang mana itu nanti akan bersama dengan indikator yang lain ya, yang kita cukup kompleks ya penilaiannya, diakumulasikan sehingga nanti akan memberikan kontribusi 80% dari KPI secara perseorangan. Dari sini bisa kita mungkin ya, kita berharap bahwa ethics itu bukan hanya bahasa normatif saja, tapi ini sampai ke penilaian orang nih. Orang mau naik gaji seberapa besar pun, mau dapat bonus seberapa besar pun, ya mereka nggak akan lupa tuh yang namanya ethics itu akan melekat di setiap aktivitas yang akan dinilai, bukan hanya oleh atasannya saja, tapi semua orang yang bisa melihat dia kesehariannya seperti apa. Ini contoh communication dan training ya, karena kami basisnya kan manufacturing cukup padat karya. Jadi kita menerapkan bagaimana sosialisasi tadi seperti yang di awal, saat karyawan masuk onboarding itu wajib, tapi pun secara continue, bahkan ini setiap shift ya, kita minta memang company minta tiap 5 menit gitu ya, tiap 5 menit ada yang namanya change shift talk. Artinya setiap pergantian shift, kita ada 3 shift dalam 7 hari gitu ya, itu akan ada ya salah satunya sosialisasi terkait dengan kode etik, termasuk juga apa perilaku-perilaku yang boleh, apa yang nggak boleh, itu kita jabarkan biar menjadi kebiasaan, terinternalisasi dengan cukup masif. Termasuk juga nanti dengan bukan hanya konteksnya sharing terkait etika saja, di dalamnya juga ada sosialisasi mengenai K3, sosialisasi mengenai target dari masing-masing shift, dan seterusnya. Foto terakhir ini contoh pada saat internal audit kita mengencourage ya, bagaimana karyawan di level apapun, karena kembali lagi etika itu tidak tebang pilih ya. Kita tidak bisa bilang etika hanya perlu untuk di level tertentu saja, tidak, tapi di semua level itu relevan dan relate sekali. Ini salah satunya, kita tidak mengadakan secara forum lebih besar ya, karena biasanya pembahasan mengenai etika itu cukup sensitif, sehingga kita melihat efektivitasnya itu lebih baik jika dilakukan secara kelompok yang lebih kecil. Tetapi secara konsisten kita akan lakukan secara bergilir dan seterusnya. Bagaimana sanksi yang diberikan? Ini cukup beragam ya, sesuai dengan level tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Mulai dari pembinaan, biasanya kita lakukan coaching counseling, verbal warning ya, peringatan secara verbal. Kalau tidak bisa ada eskalasi naik, mulai dari SP1, 2, 3 sampai ke demotion gitu ya. Kalau tidak bisa termination gitu ya. Bahkan beberapa case kita buat itu menjadi pembelajaran buat lebih besar, lebih banyak karyawan
Karena yang kita tahu, sosial sanksi itu jauh lebih berat dari sanksi-sanksi yang lain. Ini yang kita mau tekankan, bahwa ketika melakukan suatu pelanggaran, apapun itu ya, salah satunya terkait etika, itu sampai separah itu yang nanti berimplikasi pada dirinya. Jadi bukan hanya selesai dengan berhenti bekerja, cari tempat lain, tapi secara social pressure itu juga kita siapkan ya vehicle-nya, sehingga jangan berpikir untuk melakukan pelanggaran. Intinya seperti itu filosofi baiknya gitu. Baik, tadi bagaimana penerapan implementasi yang ada di Nabati. Ini saya ada 3 slide terakhir ya. Ini lebih ke konsep ethical dilemma ya, yang seringkali kita hadapin. Tapi saya disclaimer dulu ya. Kita sebagai internal audit ya, spesifik, pasti akan menghadapi yang namanya ethical dilemma. Tapi bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita konsisten dengan value yang kita anggap benar, itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang ya tidak merasa bahwa dirinya sedang menghadapi ethical dilemma. Ada orang juga yang sampai butuh bantuan orang lain nih untuk bisa membantu dia untuk memutuskan apa yang harus diambil sebagai keputusan. Jadi kadar keparahan terjadinya ethical dilemma itu bisa berbeda-beda tiap individu. Secara definisi, ethical dilemma adalah suatu kondisi yang dihadapi oleh seseorang yang profesional tentunya ya, yang mana dia menghadapi suatu kesulitan untuk memilih di antara pilihan yang lebih dari satu, yang mana di dalamnya itu melibatkan konflik daripada value yang dia percaya. Biasanya ethical dilemma itu terjadi karena antara ethics dan value yang lain itu saling bertolak belakang. Jadi muncul yang namanya ethical dilemma. Ini saya sedikit saja, seperti yang kita tahu bahwa ethics itu tidak berdiri sendiri. Tadi sempat disinggung juga ya sama Pak Toto. Ada morals di situ, ada law di situ. Ini sesuatu yang kita bisa simpulkan bahwa tiga hal ini, moral, ethics, dan law ini adalah value yang ada di masing-masing individu. Law, saya bicara dari mulai yang paling kecil dulu, mungkin dari diri masing-masing ya. Dari sisi moral, secara sederhana itu adalah personal interaction. Itu hanya dia dan dirinya sendiri yang tahu gitu ya, yang ada dalam dirinya masing-masing gitu. Bagaimana kepercayaannya, keyakinannya, bagaimana persepsinya mengenai sesuatu yang dianggap benar dan tidak benar, benar dan salah. Orang lain bagaimana? Ya bisa berbeda gitu ya. Tapi moral selalu dikaitkan dengan bagaimana personal interaction. Ethics ini lebih berbeda ya. Jadi bukan hanya personal, tetapi ini melibatkan satu grup tertentu, satu komunitas tertentu, satu asosiasi profesi tertentu. Intinya adalah ini professional interaction. Bagaimana seseorang menjalankan aktivitasnya di profesi apapun dan berinteraksi di dalam profesinya, di dalam komunitasnya. Jadi komunitas meregulasi mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang harus dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan. Itu ada di tataran ethics. Nah, sementara kalau yang di terakhir ya, yang law, ini adalah value yang sifatnya diatur secara paksa oleh negara, society interaction, mengatur bagaimana masyarakat, warga negara berinteraksi satu dengan yang lainnya. Di sini jelas diatur mana yang legal, mana yang ilegal, dan punishment untuk yang ilegal, dan seterusnya. Jadi tingkatan daripada value itu bisa beragam ya, bisa berbeda-beda. Ekstrimnya kita bisa bilang oke, bisa secara law diatur, tapi moral saya tidak bilang begitu. Itu bisa saja terjadi, karena yang namanya moral kembali nih ke dirinya masing-masing, nggak bisa diatur oleh negara karena adanya di masing-masing orang. Kita bisa bilang banyak pejabat yang melakukan perilaku tidak etis gitu ya. Apakah mereka nggak memiliki pemahaman mengenai hukum, law? Tentu tidak, mereka ahlinya, mereka expert di situ. Etika, ya apalagi, mereka profesional yang cukup punya jam terbang tinggi gitu ya. Tapi nggak ada yang menyangkal bahwa semua itu bisa terjadi karena moralnya itu tidak sesuai. Karena balik lagi ya, namanya moral itu bisa up and down juga sih. Tergantung situasi, tergantung support sistemnya. Kalau dia berada di titik nadir yang mana yang bersangkutan sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang nggak baik secara moral, ya akan diterabas juga tuh yang namanya ethics, yang namanya law.
Jadi ini menjadi penting. Kenapa saya sampaikan moral, ethics, dan law? Karena ethical dilemma ini adalah berkecamuk dari 3 poin ini. Kita selaku internal audit biasanya dihadapkan pada situasi yang tidak ideal. Ada pertentangan, mau itu antara moral dengan etik, ethics dengan law, atau di dalam masing-masing gitu. Nah, mungkin ilustrasi berikutnya akan saya coba paparkan bagaimana contohnya ya, bagaimana hal-hal ini bisa kita kategorikan sebagai ethical dilemma. Kembali lagi ya, saya disclaimer, tiap orang bisa cepat untuk bisa memutuskan ethical dilemma harus melakukan apa, ada juga yang lambat, ada juga yang butuh bantuan orang lain, dan seterusnya. Tapi paling enggak, dengan kita tahu bahwa kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan kita di persimpangan jalan, kita bisa tahu nih kemana kita akan baiknya, kompasnya akan kemana. Kita akan menuju ke arah kiri atau ke arah kanan. Beberapa contoh ya, misalnya prevention of lawful disclosure. Kita punya kewajiban untuk mematuhi regulasi secara hukum, termasuk ketika organisasi kita melanggar hukum gitu ya. Si internal auditor menemukan findings, ini bertentangan dengan hukum gitu. Apa yang akan dilakukan? Pasti akan berkecamuk. Di satu sisi kita harus secara sukarela melapor, atau ya biarkan saja, karena kalau kita melapor pasti company image kita akan terganggu. Itu satu contoh. Atau mungkin terjadi fraud, dan ketika dilaporkan tesnya, appetite-nya daripada manajemen itu mengatakan ini akan ditindaklanjuti ke proses litigasi pidana ataupun perdata. Artinya akan ada, wah kalau dilaporkan nanti akan repot lagi nih kita sebagai internal auditor, minimal sebagai saksi pelapor atau mungkin saksi fakta gitu ya, atau bahkan saksi ahli gitu. Akan ada dilema lagi nih, kita tahu prosesnya akan panjang, akan berjenjang, mulai dari tingkat penyidikan, termasuk nanti penyelidikan, sampai ke masuk ke kejaksaan dan seterusnya. Di level persidangannya pun juga bisa berjenjang, jadi never ending, bisa sampai bertahun-tahun bahkan gitu ya. Itu akan menjadi dilema tersendiri buat internal auditor. Belum lagi kalau dihadapkan pada kondisi balas dendam ya, retaliation. Kita tahu nih pelaku fraud ini dia akan tahu siapa yang mengungkapkannya. Nanti tidak menutup kemungkinan akan ada aksi balas dendam, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ini juga menjadi dilema tersendiri buat internal auditor. Atau bahkan mungkin di case yang lain pelakunya itu udah minta maaf gitu ya. Udah bawa anak istri, udah nangis-nangis di depan kita gitu ya untuk tidak dilaporkan, tidak diteruskan kasusnya. Bagaimana nih moral kita sebagai manusia, sesama manusia gitu ya, apakah kita akan memaafkan atau kita strike to the point, wah ini nggak bisa, ini kita akan tetap lanjutkan sesuai regulasi dan seterusnya. Jadi itulah salah satu poin ya terkait dengan prevention of lawful disclosure. Pressure from management ini juga bisa menjadi trigger terjadinya ethical dilemma ya. Kadang kita menemukan sesuatu dari sisi auditi di level apapun itu akan bilang, ya udahlah, ini kan sesuatu yang kita tahu sama tahu, ini juga kebutuhannya untuk kepentingan kita bersama. Kalau company sukses, kalian sebagai internal auditor juga akan kecipratan suksesnya dan seterusnya. Jadi semua mengatasnamakan kebutuhan kepentingan daripada organisasi. Termasuk juga ancaman mengenai karir. Kita ngaudit human capital misalnya, atau kita ngaudit ke fungsi yang memiliki peran penting bagaimana seseorang akan dipromosi, kenaikan pangkat gitu ya, kenaikan tunjangan dan seterusnya. Itu juga akan menjadi suatu dilematis tersendiri. Ini juga yang menarik nih. Manajemen memiliki kecenderungan untuk punya prasangka, praduga gitu, bahwa ini udah pasti ada fraud di dalamnya nih. Nah, kita punya tes atau kita melakukannya pasti kan secara objektif tuh. Sampai satu saat kita sampai satu titik kesimpulan tidak ada fraud. Ada kesalahan tapi sifatnya bukan fraud ya, tidak ada intensi jahat di situ. Bagaimana kita ngomong ke manajemen yang mereka sudah memiliki mindset bahwa telah terjadi fraud di dalamnya gitu. Ini suatu dilematis juga, karena ketika mereka tahu, oh internal audit udah periksa nggak ada fraud, kan pasti akan ada satu kecenderungan, wah bener nggak sih cara meriksanya, wah jangan-jangan kong kali kong juga nih internal auditnya dan seterusnya. Jadi ini menjadi satu kondisi yang bisa menimbulkan ethical dilemma. Sama satu lagi, ini juga menarik ya, ketika kita bicara bahwa ketika terjadi suatu temuan audit atau bahkan fraud gitu ya,
berarti fungsi internal audit telah gagal dalam menjalankan fungsinya, telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Ini juga akan menjadi satu ethical dilemma tersendiri, karena ya kalau saya pribadi melihatnya IPPF sudah mengatur soal itu. Artinya kalau kita masih berdiskusi bahwa ketika fraud terjadi internal audit berarti gagal, ya gagalnya ini harus didefinisikan seperti apa. Karena kalau saya melihatnya bagian daripada kita introspeksi apa yang harus kita lakukan ke depannya, ya betul. Kita lihat apa yang sudah kita lakukan, apakah kita cukup memiliki profisiensi, do professional care untuk melakukan pemeriksaan kita, atau justru sebaliknya memang ada pelanggaran di situ, kita ada kelewatan, kealpaan melakukan sesuatu sehingga kita ceroboh untuk mendeteksi terjadinya fraud. Ini kan dua hal yang berbeda dibandingkan ketika ya kita melakukannya semua sesuai dengan regulasi, tapi ya memang fraud terjadi ketika di luar periode audit kita. Ini menjadi satu dilema kan, nggak mungkin juga internal audit akan jadi security, akan nongkrongin 24 jam, 7 hari di bisnis proses premisisnya ya. Artinya kan tetap tugas internal audit adalah membangun sistem kontrol yang baik, sehingga tanpa internal audit eksis pun kontrol itu akan berjalan dengan sendirinya. Nah, tapi seringkali memang ini akan menjadi ethical dilemma. Kita akan merasa bahwa, waduh kalau banyak fraud yang terjadi, nanti jangan-jangan owner akan bilang, selama ini auditnya ngapain aja gitu kan. Atau mungkin ketika ada kasus di ranah pidana, perdata gitu ya, pihak penyidik akan tanya, emang nggak pernah diaudit ya? Selama ini ngapain aja? Apa yang diperiksa dan seterusnya. Ini juga menjadi suatu hal yang menarik ya untuk kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita di dalam posisi yang benar. Tidak bisa menjamin 100% karena tidak ada absolute assurance ya. Kita selalu bilang bahwa kita reasonable assurance. Artinya reasonable-nya bukan sebagai tameng juga nih bahwa ketika terjadi fraud ya nggak apa-apa. Atau juga kita reasonable assurance, bukan begitu juga. Tapi kita harus pastikan reasonable assurance di sini adalah memastikan semua kode etik yang memang dipersyaratkan itu sudah kita jalankan, standar-standar dari IPPF juga sudah kita jalankan. Terlepas dari itu semua, ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol kita, ya itu memang balik lagi, itu adalah menjadi bagian daripada manajemen, di mana kita ikut berempati, karena kita bagian daripada sistem. Tapi bukan beban itu diserahkan 100% kepada internal audit. Nah, poinnya sebenarnya di situ. Berikutnya mempengaruhi objektivitas dan integritas. Ini biasa karena kita melakukan proses audit di fungsi yang sebelumnya kita terlibat di dalamnya, punya responsibility di situ, atau bahkan kita ada rencana nih tahun depan akan dipromosikan ke bisnis proses ya, karena sering bagi kami di private sector banyak insan-insan dari internal auditor yang bisa dimutasi ke fungsi yang lain ya, karena harapannya hal-hal baik yang memang sudah dipupuk di fungsi internal audit ini bisa disebarkan dengan cara yang lebih konkret, jadi masuk ke dalam bisnis proses bagian daripada first line bahkan gitu ya. Nah, itu juga menjadi satu ethical dilemma. Tahun depan akan pindah ke satu fungsi yang memang dia ingin pindah ke sana, sekarang auditnya. Gimana nih, mau dilaporkan yang baik-baik saja, kita nemukan fraud gitu misalnya, atau satu critical significant isu, mau dilaporkan apa enggak? Kalau dilaporkan, besok-besok kita masuk di sana, mereka akan punya stigma, wah ini nih yang bikin kita tahun lalu dapat performance jelek, atau mungkin dicap tidak jalankan aturan main, dan seterusnya. Jadi itu juga bisa menjadi ethical dilemma. Close friend, ini kedekatan ya, kita punya relatif ya, apakah itu keluarga secara tidak langsung gitu ya, tidak secara, atau mungkin kerabat atau bahkan teman yang kita punya rasa tidak enakan untuk nanti melaporkan sesuatu dalam objek yang kita periksa, atau bahkan kita menemukan satu temuan kita laporkan dalam sebuah laporan audit, yang mana kita tahu kita pun sebagai internal audit juga melakukan hal itu. Misalnya sesimpel ya kita telat atau kita tidak on time dalam pelaporan perjalanan dinas misalnya gitu ya. Ada regulasinya, ketika tidak comply ada konsekuensi, ada resiko dan seterusnya. Ternyata kita tahu kita pun juga sering begitu. Itu juga akan menjadi ethical dilemma buat kita. Terlalu banyak involved dalam operation area itu juga menjadi hal yang bisa mengganggu objektivitas. Personal interest ini kalau memang dalam tanda kutip ya ekstrim, disuap gitu ya.
kita dikasih suatu iming-iming tertentu, kalau mau men-take out temuan bisa dapat sekian dolar gitu ya, sekian rupiah gitu ya. Itu juga akan menjadi ethical dilemma. Di satu sisi kita punya financial needs, kita punya kebutuhan, tapi di sisi lain bagaimana kita bisa strict dengan aturan main bahwa finding is finding gitu. Termasuk apabila kita memiliki saham di perusahaan kita gitu ya, dan kita di satu waktu mendetek ada fraudulent financial statement gitu yang bisa secara signifikan mempengaruhi bagaimana orang melihat profiling figur daripada financial statement kita. Kita akan punya dilematis tuh, kita laporin nanti value sahamnya akan turun kalau dia memang listed company ya. Laporin nggak ya? Kalau turun ya yang rugi dia juga, orang dia punya saham di dalamnya gitu ya. Atau mungkin ada schedule tertentu yang dia dan keluarganya internal auditor sudah punya rencana nih di akhir tahun biasanya kayak sekarang ini kan, mau pelisiran, mau keluar kota, mau refreshing gitu ya setahun bekerja, tapi ada suatu kondisi yang mengharuskan internal auditor tetap stay melakukan pemeriksaan yang sifatnya urgent. Itu juga akan menjadi ethical dilemma, bagaimana bisa men-treat antara kondisi-kondisi yang mengharuskan dia tetap stay atau dia ingin ke tempat yang lain gitu ya. Jangan sampai tetap stay tapi nggak fokus, itu juga jadi ethical dilemma. Ini dua slide terakhir dari saya. Di sini dijelaskan bagaimana kita deal dengan yang namanya ethical dilemma. Ada beberapa atau ada macam-macam cara. Pasti tiap individu pasti punya sense-nya sendiri, punya strateginya sendiri. Tapi paling tidak menurut saya dari beberapa pengalaman yang saya hadapin, ya tahap-tahapan inilah yang perlu untuk kita lakukan. Pak Alwi izin 5 menit lagi ya Pak. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Neta. Kita harus stop and think, kita harus tidak boleh gegabah, kita harus lihat dulu nih, kita di kondisi seperti apa. Kita clarify goals-nya kita dengan kondisi tadi itu, apa sih yang mau kita cari, apa sih yang akan kita sasar. Kita determine faktanya, apa-apa aja sih informasi yang reliable, yang bisa kita jadikan sebagai acuan, sebelum kita mendevelop opsi-opsinya ada apa saja. Setelah kita develop opsinya ada apa saja, masing-masing opsi ini pasti punya konsekuensi. Kita consider atas konsekuensinya masing-masing sebelum akhirnya kita lakukan pengambilan keputusan. Inilah yang menjadi paling tidak acuan lah untuk masing-masing insan bisa berstrategi dalam pada saat menghadapi ethical dilemma. Karena sekali lagi ethical dilemma nggak hanya dihadapi oleh chief audit eksekutif saja, supervisor manager saja, tapi setiap orang yang ada di fungsi internal audit berpotensi menghadapi yang namanya ethical dilemma. Ini terakhir, bagaimana saran saya dan juga mungkin kita semua sepakat, ya kita harus kembali lagi ke IAS standar kita, kode etik internal auditor menurut IIA, standar internal auditor menurut IIA. Kita baca tuh masing-masing klausulnya, kita lihat konteks yang kita hadapi, kita referkan mana yang harus kita ambil. Yang kedua adalah kita bisa discuss dengan ethical role model kita. Tiap orang pasti punya ethical role model ya, mau itu atasannya, mau itu sesama rekan kerjanya, atau bahkan kalau punya cukup keterbukaan dengan komite audit, ini juga bisa dipakai gitu ya, atau bahkan dengan orang lain di luar organisasinya, tetapi dengan kaidah-kaidah tertentu ya untuk menjaga confidentiality. Itu juga bisa untuk meyakinkan kita kemana kita akan melangkah. Dan terakhir, kalau itu semua masih membuat kita bingung, kita berdiri, ini istilah saja ya, kita berdiri di depan cermin, kita bicara dengan orang yang ada di depan kita tanya bagaimana moralnya untuk melihat sesuatu itu baik ataupun tidak baik gitu. Itu akan menjadi jawaban, kita akan menentukan opsi mana yang akan kita ambil ketika menghadapi ethical dilemma. Ini terakhir, ya kita bisa kehilangan kekayaan, kita nggak kehilangan apapun gitu ya. Kita kehilangan kesehatan, kita mungkin akan kehilangan sebagian daripada hidup kita. Tapi kalau kita kehilangan moral, semuanya akan hilang. Ini dari Richard Chambers ya, menyatakan bahwa internal auditor yang outstanding itu bukan hanya komit, dia tahu, dia paham terkait dengan ethics, tapi dia menjadi model, menjadi percontohan, menjadi teladan bagaimana ethics itu dijalankan dalam aktivitas keseharian. Even orang-orang tidak melihat ethics itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Jadi dia akan tetap berdiri sebagai orang terakhir untuk bilang bahwa ethics adalah sesuatu yang penting. Mungkin
saya lewat ya dari 30 menit, tapi tidak lewat dari yang 5 menit tadi dari Mbak Neta ya. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Alwi. On time Pak, sesuai jadwal kita 16.55 itu selesai presentasi dan memulai sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu luar biasa sekali tadi yang disampaikan Pak Alwi, sangat komprehensif ya. Mulai dari tadi kita bahas, kita review sedikit tentang current issues yang di bidang etika, baik itu yang di governansi, di Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang tahun 2021, kemudian juga ada tadi dibahas tentang integrity dan compliance yang dibahas di task force di forum B20 di Indonesia di waktu forumnya presidensi Indonesia G20 ya Bapak Ibu. Kemudian juga tadi Pak Alwi menyampaikan bahwa banyak sih sebenarnya yang disampaikan Pak Alwi, tapi yang salah satu yang bisa saya tangkap adalah kita semua sebagai internal auditor itu adalah manusia, jadi kita itu tidak hidup di tempat yang vakum. Banyak hal yang mempengaruhi kita, baik itu lingkungan di rumah, gitu, maksudnya lingkungan personal, kemudian lingkungan sosial kita, dan tentunya hal itu membuat kita itu menjadi dinamis gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan etika, yang berkaitan dengan moral, yang berkaitan dengan integritas itu juga adalah sesuatu yang pasti dinamis gitu. Menit ini kita mungkin berpikirnya A, bisa jadi 1 jam ke depan ada hal lain yang mempengaruhi kita gitu. Jadi hal-hal itu yang di dalam lingkungan organisasi itu sebenarnya harus selalu kita jaga, bagaimana supaya lingkungan kerja kita itu tetap beretika dan berintegritas. Tapi juga sepertinya belum ada satu, kalau kita ibaratkan dengan obat itu belum ada satu obat yang benar-benar manjur gitu loh. Nggak ada satu obat yang bisa untuk semuanya. Jadi semuanya itu benar-benar tergantung dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kemudian tadi Pak Alwi juga menyinggung sedikit tentang whistleblowing. Sebenarnya kalau untuk whistleblowing itu sebenarnya kita perlu forum tersendiri ya Bapak Ibu ya, karena itu complicated sekali dan banyak hal yang mempengaruhi gimana kita nanti juga menjaga integritas data pelapor, kemudian keamanan pelapor, bahkan ketika kemudian pelapor itu dapat retaliasi gitu. Gimana jagain dia gitu. Karena begitu nanti ada misalnya satu pelapor terkena retaliasi, saya kok semacam yakin nggak akan ada pelapor berikutnya gitu. Itu adalah akan jadi pelapor pertama dan terakhir. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, supaya tidak berlama-lama, kita mulai diskusinya. Tadi ada Pak Rumaji yang bertanya, mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Toto dan Pak Alwi, dan juga mungkin nanti ada Bapak Ibu yang mungkin ini ingin menambahkan. Pertanyaan Pak Rumaji adalah, business ethic is a journey for every single entity. Bagaimana cara yang efektif dan tepat untuk menyusun langkah-langkah di setiap perjalanan itu dan memastikan bahwa bisnis etik bisa mendukung tercapainya kondisi dalam menggapai corporate sustainability. Mungkin ini jawabannya nanti nggak bisa satu jawaban yang pasti ya, karena kan juga nanti tergantung organisasinya Pak Rumaji. Tapi mungkin kita bisa mendengar nih pandangan dari Pak Toto dan Pak Alwi. Silahkan, mungkin Pak Toto terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Neta. Menarik sekali pertanyaannya Pak Rumaji, tapi ini lebih kepada mungkin di perusahaan ya. Kalau di PNS, di kalangan pemerintahan ya, kita sebetulnya kalau istilahnya pagar itu sebetulnya pagarnya itu sudah rapat dan kuat gitu ya. Rapat dan kuat dari berbagai regulasi yang semuanya itu punya gitu ya. Dari entitas-entitas itu persyaratan-persyaratan mengenai etik itu memang dipersyaratkan. Bahkan terakhir di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pun dalam tata kelolanya itu harus memiliki kode etik di bidang itu, termasuk pengaduan ya, sarana pengaduannya. Nah, kalau langkah-langkah yang tepat dan efektif bagaimana ini bisa dilakukan, tentu
tadi kembali lagi tadi moderator sebenarnya sudah menyampaikan gambarannya ya, bahwa organisasi itu sangat dinamis dan sangat tergantung sekali dari karakteristik di organisasi yang bersangkutan. Bagaimana membangun culture itu. Kalau misalkan di kami kami mencoba bahwa kode etik itu kemudian kita jabarkan ke dalam nilai-nilai organisasi yang kemudian dituangkan ke dalam Mars Itama, yang intinya adalah bagaimana setiap saat itu mendengarkan itu, kemudian bagaimana ini dijiwai sehingga perilaku di dalam pekerjaan itu mendasarkan pada nilai-nilai organisasi yang tentunya itu adalah yang bersumber dari kode etik. Dan ini pun kita juga belum bisa menjamin apakah ini bisa efektif di dalam organisasi itu. Tapi kembali lagi bahwa ini sangat tergantung sekali dari karakter dan culture dari organisasi yang bersangkutan tentunya. Mungkin demikian Mbak Neta. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Silahkan Pak Alwi. Baik. Terima kasih Pak Rumaji atas pertanyaannya. Saya sedikit saja yang menambahkan. Kalau dari sisi private sector terutama ya, korporasi, minimal ada dua hal yang perlu untuk dijadikan sebagai acuan yang sekuensial. Yang pertama adalah manajemen atau siapapun insan ya, tapi yang paling trigger pertamanya adalah dari sisi top manajemen. Harus realize dulu, harus sadar dulu, harus aware dulu mengenai butuh nggak sih yang namanya penerapan kode etik, perilaku berintegritas, perilaku dengan etika yang baik, dan seterusnya. Karena kalau tidak butuh ternyata gitu ya itu tadi hanya akan menjadi normatif saja. Harus dipastikan kebutuhannya seperti apa, bagaimana kita ingin melihat orang lain di dalam organisasi kita bisa mengetahui value-nya akan seperti apa ketika berada dalam organisasi. Bagaimana orang lain di luar organisasi kita bisa melihat organisasi kita dengan value atau culture tertentu. Itu masuk dalam kategori tadi, realize dulu dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua adalah setelah kita tahu bahwa kita butuh, ya kita harus komit. Ya tadi banyak ya komit ya, mulai dari kita setting protokolnya, tone of the talk, protokolnya seperti apa, sampai rigid regulasinya seperti apa, monitoringnya seperti apa, sampai terakhir ke terkait dengan reward and punishment-nya. Jadi ini harus menjadi satu kesatuan ekosistem yang memang harus ada, jadi jangan parsial saja diterapkan. Mungkin itu dari saya, Mbak Neta. Baik, terima kasih Pak Alwi. Ini sepertinya nanti pertanyaan yang kedua ini agak nyambung dengan jawaban dari Pak Alwi barusan gitu. Jadi dengan makin berkembang dari Pak Agung Putra Kencana, dengan makin berkembang dan beragamnya lini bisnis korporasi, pedoman etika bagaimanapun lengkapnya, bisa saja dia tidak mencakup nature lini bisnis yang baru. Nah, apa indikator bahwa pedoman etika yang berlaku saat ini sudah perlu diperbaharui, dan apa saja yang perlu dimasukkan ke dalamnya. Jadi sepertinya tadi kalau kita sudah realize dengan kebutuhan itu, gitu kan, terus kapan sih kita tahu bahwa ini memang harus diperbarui banget nih, saat ini juga, atau nggak apa-apa, ini kayaknya kita masih punya waktu 3-6 bulan ke depan gitu. Mungkin dari Pak Alwi dulu, kemudian Pak Toto. Terima kasih. Mungkin saya akan jawab dengan statement singkat ya. Kita bisa sadar bahwa kode etik yang sekarang berjalan di perusahaan kita sudah tidak relevan lagi, ya ketika kita bisa bilang kondisi-kondisi atau fakta-fakta atau resiko-resiko itu terjadi, dan kode etik ini tidak mampu untuk bisa menjawab itu semua. Jadi di saat itulah kita akan bilang bahwa ada something yang belum lengkap atau belum cukup, belum memadai dari sisi perangkat regulasinya, kode etiknya, dan seterusnya. Jadi dikembalikan lagi, bukan hanya bahasa indah, tapi apakah itu impactful ke business operation? Apakah itu impactful untuk memprotek value yang ada dalam organisasi? Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Alwi. Silahkan Pak Toto. Terima kasih. Tentu kode etik ini kan sifatnya normatif dan mungkin sedikit abstrak ya. Kemudian dikuantitatifkan, yang bisa diukur adalah melalui perilaku. Kapan dia aturan perilaku ya, sehingga bisa diukur dan ketika melanggar maka ada sanksi. Nah, kalau di kami barangkali perlunya pembaharuan itu adalah terkait dengan status ya. Misalkan di tempat kami status kepegawaian itu kalau di PNS atau ASN itu sudah jelas penerapannya kode etik seperti apa.
karena legal standing-nya memang sudah jelas itu. Tetapi di kami juga ada misalkan tenaga ahli dan staf administrasi anggota yang status kepegawaiannya tidak sama dengan PNS atau ASN, sehingga ketika melakukan pelanggaran karena mereka adalah masuk dalam ranah pembinaan kita, maka sampai saat ini pun kita belum ada ketika mereka melakukan pelanggaran etik, instrumen perilaku apa yang bisa terapkan untuk memberikan sanksi terhadap itu. Nah, ketika hal seperti barangkali kita memang nanti perlu adanya etik, pembaruan etik itu terkait untuk bisa mengcover status-status tadi itu, kejelasan status, dan ketika ada pelanggaran maka ada kejelasan instrumen apa untuk bisa memberikan sanksi ataupun hukuman dari pelanggaran itu. Mungkin demikian, Mbak Neta. Baik, terima kasih Pak Toto dan Pak Alwi. Izin ini nanti pertanyaannya mungkin saya pilih dulu ya Bapak Ibu, karena takutnya waktunya terbatas. Pertanyaan berikutnya dari Pak Rivaldi mengenai integritas. Ini kayaknya bakal seru nih pertanyaannya, dan kita bisa diskusi panjang tentang ini. Integritas selama ini hanya sebatas jargon saja. Seringkali kita tidak memahami apa makna integritas. Jadi bagaimana mengimplementasikannya? Bagaimana kita mengukur integritas? Seringkali juga ukuran integritas itu bahkan tidak mengukur tentang integritas itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan integritas dengan baik. Nah, sepertinya pertanyaannya ini kuncinya di situ, Pak. Gimana sih kita ini mengukur integritas gitu, dan implementasinya? Mungkin dari Pak Toto dulu, silahkan Pak Toto. Terima kasih Pak Rivaldi. Ini pakarnya sebetulnya Pak Rivaldi. Pakarnya. Kita sharing aja ya, ketika kita bicara integritas itu kan, kalau kami boleh berpendapat adalah kejujuran ya, jujur dalam berbagai dimensi, jujur dalam berbagai dimensi. Seringkali kita jujur, tetapi ketika dihadapkan pada suatu kebutuhan misalkan bisa luntur, atau dihadapkan pada satu tekanan kondisi yang dimana kita menekan, jujurnya bisa luntur, gitu ya. Sehingga dinamika di dalam organisasi itu, ketika kita jujur dengan dinamika apapun, kemudian kita tidak kemudian luntur, tetap jujur, maka itulah integritas. Itu. Jadi integritas itu lebih ya memang pada diri kita sendiri ya Pak Rivaldi ini. Kejujuran dan jujur pada dirinya sendiri. Jawabannya itu kira-kira Pak Rivaldi. Jadi integritas itu adalah jujur pada dirinya sendiri berdasarkan hati nurani. Jadi jujur dalam berbagai perspektif. Meskipun dalam kondisi apapun dia tetap jujur. Itulah integritas. Demikian mungkin Mbak Neta. Terima kasih Pak Toto. Silahkan Pak Alwi. Atau mungkin nanti setelah ini Pak Rivaldi perlu kita kasih waktu untuk diskusi juga. Itu baru mau saya bilang tadi Mbak Neta, ini Pak Poldi kan yang ngajarin saya lah untuk terkait dunia internal audit. Jadi agak keder juga untuk jawabnya. Jadi tapi tadi saya sedikit menambahkan ya dari Pak Toto ya, Pak Poldi mungkin sharing dari saya. Kuncinya adalah bagaimana integritas itu tidak berada di atas awan, tidak hanya di atas langit saja. Jadi tidak bahasa normatif, bahasa tingkat tinggi saja, tapi harus dikonkretkan ke bahasa-bahasa operasional, yang mana itu bisa terukur, bisa dikuantifikasikan. Saya mencuplik tadi bahasanya dari Pak Toto ya, dikuantifikasikan dan diregulasikan dalam bentuk yang lebih rigid. Dari kalau berkaca ke apa yang terjadi di korporasi yang saya berada di dalamnya, kita buat semua ya balik lagi rilis daripada top manajemen itu melihat integritas itu seperti apa. Melihat integritas tapi tidak hanya bicara soal harus jujur loh. Jujurnya seperti apa? Fungsi bagian warehouse gitu ya, karena saya manufacturing, nanti jujurnya dikaitkan dengan aktivitas kesehariannya itu seperti apa. Di bagian produksi seperti apa, di bagian distribusi seperti apa. Jadi itu semua sudah dipetahkan tuh. Masing-masing ke benar-benar ke bahasa daily operation mereka. Jadi ketika mereka melihat sesuatu yang ada kaitannya dengan perilaku yang berpotensi tidak berintegritas, ini karena konteksnya integritas ya, komponen daripada ethics. Ya dia tahu nih bahwa ini benar nih, bisa di-declare sebagai sesuatu pelanggaran integritas. Kalau tidak dibuat serigid itu, ya jangankan di level-level yang mungkin
ya mungkin kita bilang level bawah ya, dengan background tertentu gitu ya. Level atas sekalipun itu bisa beda pendapat gitu untuk memaknai satu kata integritas gitu ya. Itu yang akan menjadi satu dispute yang kita tidak inginkan, karena nanti jatuhnya akan perdebatan yang tidak konstruktif. Tapi ketika semuanya itu sudah dibakukan, sudah diinternalisasi dengan bahasa-bahasa operation, bahasa-bahasa yang cukup rigid, tahu mana yang benar, mana yang enggak, bagaimana implementasi di lapangannya gitu ya. Dan itu terukur, ada yang monitor, ada sistem yang mengawasi dan seterusnya. Rasanya itu bisa membantu untuk menjudge bahwa orang melakukan perilaku yang berintegritas atau perilaku beretika atau enggak. Tapi kembali lagi seperti yang tadi Pak Toto singgung ya, ujung-ujungnya nanti akan balik ke kita. Tadi salah satu slide saya bilang bahwa selain law, ethics ternyata moral nih yang jauh lebih uncontrollable. Kita nggak bisa bilang si A, si B, si C, even dia adalah bagian daripada organisasi kita, dia harus melakukan moralitas seperti ini. Ya kalau kita tanya dia akan jawab verbally, dia akan ikut sesuai dengan regulasi. Tapi ketika kita nggak ada, ya tetap moralitas dia yang akan mendrive dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Balik lagi sih kalau saya melihatnya yang bisa kita lakukan secara entitas, kita menyiapkan support sistemnya. Masalah nanti dia berubah di dalam sini, itu yang kita harapkan. Tapi ternyata kalau dia tidak berubah, minimal dia tidak atau dia berpikir beberapa kali untuk melakukan perilaku yang tidak berintegritas. Karena dia tahu konsekuensi yang akan terjadi ketika dia melakukan itu. Nah, mungkin itu Mbak Neta, Pak Foldi izin ya kalau ada yang kurang. Silakan. Thank you. Baik, terima kasih. Nah, ini Pak Foldi udah buka mic ini. Silakan Pak Foldi. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, Pak. Nggak usah. Tadi Pak Toto udah jelaskan, hanya memang seringkali kita nggak punya ukuran bagaimana mengukur tentang integritas tadi. Jadi Pak Toto udah sampaikan, ya memang full secara keseluruhan. Ya. Nah, kembali memang akhirnya kepada masing-masing kita. Kita berintegritas atau tidak, gitu. Bukan hanya sekedar jujur, tetapi benar nggak kita melaksanakan apa yang ada di kepala kita, apa yang menjadi mindset kita, gitu. Panjang sih ceritanya Mbak Tian. Thank you ya. Terima kasih Pak Foldi. Mungkin nanti kapan-kapan kita perlu buka forum tersendiri ini tentang integritas ini selain kita PAF etika ini. Mungkin bisa ngopi bareng gitu kali ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Foldi. Kemudian ini sebenarnya mungkin agak terkait juga dengan jawaban dari Pak Toto, kemudian Pak Alwi, dan Pak Foldi barusan. Dari Pak Yotomi Harja. Apakah terdapat tools yang dapat digunakan untuk menilai bahwa auditor atau karyawan lain dapat dikatakan telah punya integritas dan kode etik yang baik, selain self-declaration atau self-assessment? Nah, kira-kira bagaimana pendapat Pak Toto dan Pak Alwi? Ada nggak Pak kira-kira? Ya mungkin nggak tools yang yang bisa dipakai mungkin nggak tools yang bisa dipakai untuk keseluruhan, tapi setidaknya apa sih yang bisa kita lihat atau tolak ukurnya apa? Silahkan Pak Toto. Terima kasih Mbak Neta. Kalau kode etik itu kan sifatnya kualitatif, bagaimana dia dikuantitatifkan, yang bisa diukur adalah melalui aturan perilaku. Jadi aturan perilaku, kalau tadi yang di kode etiknya IPPF tadi kan jelas ada 4 aturan perilaku ya. Artinya integritas itu dituangkan ke dalam aturan perilaku. Misalkan secara kuantitatif orang berintegritas di dalam kantor itu misalkan dirumuskan 1, tepat waktu misalkan. Dimanapun dia misalnya rapat, kemudian ke kantor tepat waktu. Nah itu kan terukur. Dan ketika dia tidak tepat waktu, maka dia bisa dikatakan yang paling sederhana, dia kurang berintegritas. Gitu. Kurang berintegritas. Artinya ada norma-norma, hal-hal yang sifatnya itu bisa kita lihat, kita bisa ukur, ketika dia melanggar, kemudian itu bisa dianggap sebagai satu pelanggaran. Nah, misalkan ketepatan waktu, kemudian tidak melakukan, misalkan, penggunaan ya tidak memanfaatkan fasilitas kantor di luar dari kedinasan misalkan, itu kan bisa diukur, itu bisa dikatakan dia tidak berintegritas, tidak memanfaatkan kesempatan. Kemudian misalkan
juga disiplin termasuk juga hal-hal yang bisa diukur, dan itu adalah bagian dari, menurut kami adalah bagian dari integritas. Jadi intinya integritas itu apa yang kita pikirkan sama dengan apa kita yang diucapkan dan sama dengan yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu Mbak Neta. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Toto. Pak Alwi, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Alwi? Tadi udah diborong sama Pak Toto, intinya saya cuma nambahkan sedikit aja. Benar, kalau semuanya sudah terukur, bisa dilihat, ya bisa di assess gitu ya, bisa jelas hitam dan putihnya, bukan sesuatu yang sifatnya abstrak. Rasanya itu bisa kita lakukan assessment, mau itu dilakukan secara self assessment oleh si karyawannya, mau dilakukan secara 360 degree oleh organisasi internal auditnya melalui proses QA, IP pun, atau bahkan survei yang kita lakukan kepada kepuasan daripada auditi gitu ya, atau bahkan whistleblowing, itu tools medianya saja. Tapi intinya adalah ketika semuanya sudah terinternalisasi dalam aktivitas yang rigid dan bisa terlihat benar salah, sudah melakukan komple atau tidak komple, rasanya tiap organisasi punya cara yang custom ya. Tapi intinya poin pentingnya adalah, fundamentalnya adalah bagaimana tadi bahasa-bahasa dewa, bahasa-bahasa langit tadi diturunkan ke bahasa-bahasa yang orang siapapun itu dari level atas sampai level bawah bisa paham dan bisa tahu si A berintegritas karena apa, si B tidak berintegritas atau tidak beretika karena apa gitu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Alwi. Mungkin ini karena waktu, dua pertanyaan terakhir ya Bapak-bapak narasumber. Mohon maaf Bapak Ibu nanti yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin nanti kita bisa berdiskusi di luar forum. Pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu, Bapak Sainem, dan ini mungkin sekalian dengan Pak Krida Meita ya. Pertanyaannya mungkin lebih ke Pak Alwi. Metode apa yang digunakan untuk menilai KPI etik di perusahaan Bapak? Karena ini tersambung juga dengan pertanyaan dari Pak Krida Meita. Adakah di organisasi Bapak Ibu yang sudah mengintegrasikan dan mengukur etik ke dalam KPI individu? Jadi intinya adalah bagaimana kita menurunkan dari etik menjadi KPI, bahkan sampai ke individu. Mungkin dari Pak Alwi dulu, kemudian Pak Toto. Terima kasih. Ya, tadi sempat ada sedikit penyampaian saya di salah satu poin terkait bagaimana kita memasukkan, karena tadi salah satu poin yang saya sampaikan, ini akan lebih efektif ketika ethics dengan turunannya gitu ya, itu masuk ke dalam secara integral ke dalam suatu penilaian kinerja, terutama di korporasi. Tadi saya sempat singgung ada pie chart yang menyatakan bahwa 100% KPI, 20%-nya berasal dari core value yang tadi dari bahasa-bahasa normatif diturunkan ke bahasa-bahasa operasional, yang mana penilaiannya juga sudah kita atur ya, baik ada annually pemeriksaan, baik itu secara self assessment ataupun dari whistleblowing ataupun dari fungsi internal audit yang kebetulan mendapatkan penugasan di departemen yang bersangkutan. Itu nanti akan terakumulasi, akan berkontribusi terhadap 20% daripada KPI secara perseorangan. 80%-nya tadi yang terkait dengan KPI individu yang terkait dengan kinerja per masing-masing departemen. Kalau di konteks internal audit, kembali lagi tadi ada yang namanya tingkat kepatuhan terkait dengan kode etik. Karena tadi kalau yang core value company kan itu tidak spesifik ngomongin soal kode etik internal audit. Itu lebih banyak ke general regulasi, boleh nggak boleh secara kita sebagai employee. Tapi secara kode etik secara internal audit itu spesifik yang kita refer ke IPPF gitu ya. Itu dituangkan dalam kode etik internal audit, kita cantumkan dalam charter dan kita buat skemanya untuk diukur. Jadi mau dilakukan oleh atasan yang bersangkutan melalui 360 degree assessment oleh sesama rekan kerja atau bahkan oleh QA sekalipun, kita buat regulasinya, kita buat akumulasi penilaiannya sehingga nanti setiap tahun akan dinilai dan akan berkontribusi salah satu part dari indikator KPI yang lain ya tentunya ya, yang akan memberikan kontribusi 80% terkait dengan KPI secara individu. Kayaknya itu sih ya, tadi udah ngejawab 2 pertanyaan ya. Iya Pak Alwi. Oke, kasih. Silakan Pak Toto, apabila ada yang ingin ditambahkan Bapak. Iya, terima kasih. Kalau di PNS itu melalui penilaian individu. Jadi nilai individu itu setiap tahun dilakukan berdasarkan prestasi kerja, artinya yang secara kuantitatif yang dilakukan apa. Yang kedua itu berdasarkan perilaku.
perilaku kerja itu adalah terdiri salah satunya adalah integritas. Jadi integritas itu ada norma dalam penilaian setiap individu. Misalkan, ini saya bacakan aja, ada 5 kriteria integritas ini. Dia mendapatkan 91 sampai 100. Itu sangat baik. Kalau dia selalu bersikap, selalu dalam melaksanakan tugas itu bersikap jujur, kemudian ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan kewenangan, serta berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. Ini yang dikuantitatifkan seperti itu. Dia nanti akan berkurang menjadi 76 sampai 90 kalau pada umumnya, jadi dia pada umumnya dalam melaksanakan tugas itu bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya. Artinya tidak selalu, tapi pada umumnya gitu ya. Kemudian dia akan mendapatkan yang buruk ya ketika tidak pernah jujur, tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Ini norma-norma yang dianut oleh penilaian individu terkait dengan aturan perilaku. Ini ada 6 aturan perilaku yang dinilai setiap tahun dari setiap pegawai negeri sipil. Mungkin demikian Mbak Neta. Baik, terima kasih Pak Alwi dan Pak Toto. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, pertanyaan untuk diskusi kita yang terakhir dari Pak Daniel Karwur mengenai, jadi kita sudah punya kode etik profesi. Jika ada member atau anggota dari profesi yang melanggar kode etik yang ada, apakah sudah ada mekanisme pemberian hukuman bagi anggota profesi yang melanggar kode etik profesi? Mungkin silakan Pak Toto dan Pak Alwi. Kalau ini yang mungkin yang tepat menjawab ini Bu Angela nih, BOG. Tapi kalau pada umumnya ketika profesi, ketika kita ikut dalam anggota profesi, maka kode etik dan terutama yang setahu kami adalah setiap ada profesi kode etik kemudian diikuti adanya kelembagaan yang nanti akan menangani ketika terjadi pelanggaran. Misalnya seperti majelis kode etik. Nah, ketika ada aduan baru kemudian dibentuk, kemudian menangani aduan itu atau pelanggaran etik tersebut yang sifatnya adalah ad hoc gitu. Terima kasih Mbak Neta. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Alwi. Itu tadi udah paripurna jawaban Pak Toto. Saya cuma kasih sedikit refresh sedikit waktu dulu menjadi member IIA. Itu salah satu poin seingat saya ada tik gitu ya. Kita harus comply dengan kode etik yang sudah diregulasikan oleh asosiasi profesi. Begitupun ketika kita terikat dalam satu sertifikasi ya, yang dalam konteks ini adalah sertifikasi dari IIA, itu juga kita belum bisa eligible menyandang CIA atau CRMA ketika kita tidak mengikatkan diri kita untuk patuh dan patuh dan sanggup untuk mengikuti regulasi yang terkait dengan kode etik dan terima dengan konsekuensi apapun itu yang nanti sudah memang tadi diatur ya dalam majelis kode etik atau apapun namanya. Mungkin itu sih dari saya tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Alwi. Ya, saya juga ingat itu setiap tahun kalau kita mau memperpanjang sertifikasi kita, CIA, CRMA, atau apapun, itu kita selalu harus stick bahwa kita akan patuh pada kode etik organisasi. Kalau untuk CIA dan CRMA berarti sebenarnya kode etiknya kode etik IIA global ya, seperti itu. Tapi kan kita juga jadinya terikat gitu. Dan setahu saya semua untuk organisasi ya terutama ya organisasi profesi itu pasti sudah punya mekanisme masing-masing gitu, bagaimana punishment apabila ada anggotanya yang kemudian melanggar kode etik profesi. Bahkan setahu saya kalau untuk sertifikasi itu kan kalau kita melanggar bisa nggak diperpanjang ya untuk sertifikasinya, dicabut gitu. Jadi tidak boleh lagi menyandang gelar sertifikasi. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktunya juga sudah 17.23, sudah hampir 2 jam kita berdiskusi bersama-sama di acara PAF ini. Mohon izin, mohon maaf apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih belum terjawab. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di forum yang lain. Kemudian saya juga mohon izin, saya tidak menyimpulkan, hanya saja saya akan membacakan beberapa catatan saya dalam diskusi pada sore hari ini.
Yang pertama mengenai tone at the top. Jadi tone at the top itu memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi, khususnya dalam hal etika. Karena tone at the top itu akan enhance company branding dan juga reputasi kita sebagai internal auditor. Dalam hal ini, reputasi kita sebagai internal auditor kepada para stakeholders kita. Kemudian membangun suatu corporate culture yang beretika tidak hanya menekankan pada hard control, melainkan kita juga harus sangat memperhatikan soft control, karena hard control saja belum tentu bisa benar-benar membangun corporate culture itu. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan Bapak Ibu, karena internal auditor, kita semua ini adalah manusia, maka ketika kita bicara tentang etika, pasti kita bicara tentang hal yang dinamis, yang terus-menerus berubah, sehingga ketika kita ingin membangun lingkungan yang positif, budaya kerja etika yang baik, perilaku yang berintegritas, kita juga harus memastikan bahwa kondisi lingkungan kita sesuai. Dan apa yang kita lakukan itu juga memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Berikutnya, saya mengulang kembali bahwa sepertinya hingga saat ini belum ada satu obat dalam tanda kutip yang betul-betul mujarab mengenai perilaku beretika. Jadi kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi, perlu terus mencari cara yang paling efektif untuk membangun etika. Dan yang paling penting bukan hanya membangun, tapi juga menjaga, terutama juga membangun budaya kerja dan membangun dan menjaga budaya kerja yang beretika, termasuk di dalamnya membangun support system yang efektif di seluruh level organisasi, bukan hanya pada level-level tertentu. Kemudian tadi ada catatan dari Pak Alwi tentang ethical dilemma, di mana setidaknya ada 3 hal yang saling berpengaruh, moral, ethics, dan law atau hukum. Di situ baik personal interaction, professional interaction, dan society interaction kita itu akan saling mempengaruhi, ya baik di level yang berbeda, tapi itu akan saling tarik-menarik. Kemudian apabila kita kemudian kebingungan dengan adanya ethical dilemma itu, salah satu resep tadi dari Pak Alwi adalah mari kita berdiri di depan kaca dan kita ikuti moral kompas kita. Bapak Ibu, diskusi sore hari ini terus terang membuat saya jadi teringat pada satu kalimat yang kemarin saya baca dari almarhum Pak Baharudin Lopa, di mana beliau menyampaikan, beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Kalimat ini tuh sangat sederhana dan sangat singkat, tapi saya yakin kita semua sebagai internal auditor akan sangat sulit mengimplementasikannya, dan untuk itu kita bersama-sama di IIA itu bisa saling menguatkan, seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari catatan saya di sore hari ini. Saya sangat senang sekali kalau berdiskusi dengan etika itu pasti akan sangat seru, bahkan 2 jam itu sepertinya rasanya kurang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita sore hari ini, Pak Toto dan juga Pak Alwi yang sudah sangat luar biasa menyampaikan tentang etika dan juga berdiskusi bersama kita semua. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyimak dan berdiskusi hingga acara ini berakhir. Mohon maaf apabila ada hal-hal dan kata-kata kami yang kurang berkenan pada diskusi kita sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam Professional Auditor Forum di tahun 2023. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Acara saya kembalikan kepada Mbak Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Setyanto Nugraha dan Bapak Muhammad Alwi serta Ibu Dian Garneta atas pemaparan dan sharing materi yang diberikan. Kami berharap dapat memberikan insight dan tambahan ilmu serta pengalaman bagi Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri acara Professional Auditor Forum hari ini, kami informasikan bahwa materi dapat di-download pada web IA Indonesia dan untuk sertifikat kehadiran akan dikirimkan ke alamat email Bapak Ibu masing-masing.